Ya, selamat pagi semua. Pada pertemuan 7 kita kali ini, kita akan membahas tentang array yang ada pada VB. Ayo kita langsung ke dalam materinya. Pertama ada pengertian array. Array adalah suatu variabel tunggal yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang berjenis sama. Array adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Sebagai contoh, jika A merupakan sebuah array dengan tipe integer yaitu 100, 200, 300, 400, dan 500, maka notasi array A adalah A kecil, kurung siku N, tutup siku, dengan N merupakan angka indeks dari array tersebut. Jadi array itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada array satu dimensi dan array dua dimensi. Yang pertama ada array satu dimensi, yaitu kumpulan elemen-elemen yang identik yang tersusun dalam satu baris. Elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut bisa berbeda. Nah, di dalam array satu dimensi dibagi menjadi dua pendeklarasian. Yang pertama pendeklarasian dinamis, yang kedua pendeklarasian statis. Pendeklarasian dinamis adalah pendeklarasian yang memungkinkan panjang array bisa berubah-ubah sesuai dengan program yang dijalankan. Lalu kemudian ada pendeklarasian statis, adalah pendeklarasian yang memungkinkan panjang array untuk diubah-ubah sebelum program dijalankan. Array ini mempunyai ukuran yang tetap dan dideklarasikan dengan menyebut ukurannya. Lalu kemudian ada jenis array yang kedua, yaitu array dua dimensi. Adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui dua indeks atau subscript, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Dapat dilihat di sini bentuk umumnya. Nah, kemudian ada tampilan pada VB. Jadi, di dalam tampilan dalam VB itu, ada banyak, salah satunya yaitu form layout window, yaitu jendela yang menunjukkan tata letak dari form saat ditampilkan pada layar monitor. Dengan kata lain, atas bantuan fitur ini, kita tahu di mana posisi aplikasi saat dijalankan pada layar monitor. Lalu kemudian ada Project Explorer, yaitu area yang berisi semua file program aplikasi Visual Basic. Suatu aplikasi dalam Visual Basic biasanya disebut project, dan setiap project dapat terdiri dari satu atau lebih file. Dapat kita lihat di sini. Nah, sekian dari materi kali ini, pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT. Ya, pada ACT kita kali ini kita akan membuat input NPM dengan menggunakan array dan array dua dimensi. Nah, di input NPM ini yang pertama kita akan menggunakan label, dua button, sama satu text box. Sedangkan untuk membuat array ini, ACT yang array ini, kita akan membuat satu frame, satu label, dua text box, dua button, dan satu list box. Nah, jadi text box ini adalah text 1 namanya, yang isinya pastinya udah nggak ada. Lalu kemudian frame itu ada di sini ya, ini frame di samping button. Nah, nanti frame-nya itu kita ganti array strip nama kalian. Nah, di label ini kita tulis masukkan nilai BK, kemudian BK itu udah kesingkatan dari baris dan kolom. Lalu kemudian kita akan masukin deh ini text box 2 dan text box 3, kemudian buttonnya mulai dan hapus, kemudian list box. Nah, list box ini kita bisa hapus dulu nih di item data sama listnya. Kita bisa hapus dulu. Nah, kita akan langsung mulai dalam programnya. Yang pertama adalah input npm. Programnya itu yang berada dalam button input. Nah, di sini kita dapat lihat di sini kita pertama deklarasiin dulu variabel A yang merupakan array dengan jenisnya adalah integer, yang kemudian kita akan memunculkan input box, yang hasil dari input box tersebut akan disimpan ke dalam variabel n, yang dimana input box itu akan muncul dengan tulisan berapa yang ingin Anda input. Kemudian fungsi dari redeem itu adalah untuk perubahan ukuran dari array A. Jadi
kan A ini awalnya nggak ada isinya kan. Kemudian kita isi deh dari nilai dari variabel n. Kemudian kita akan membuat perulangan for, yaitu dengan perintah ini. I sama dengan 0 sampai n dikurang 1. Nah, kemudian kita akan ubah nih. Jadi val ini berfungsi untuk mengubah string ke integer karena nilai dari input box ini, silahkan masukkan elemen ini, akan berubah menjadi string. Lalu kemudian dengan menggunakan perintah val akan berubah jadi integer, lalu kemudian akan disimpan di variabel dengan array variabel A dengan indeks i. Kemudian akan dicetak di teks 1 ini. Kemudian akan dicetak di teks 1 ini. Teks 1, teks yaitu A dengan indeks i, yang kemudian akan cetak A dengan indeks i. Yang VBCRLF ini itu berfungsi untuk tidak merubah baris. Jadi dia akan terus ke samping, gak ke bawah. Nah, kemudian tombol clear. Tombol clear ini digunakan untuk menghapus pastinya. Yaitu isinya teks 1 teks, isinya tidak ada kosong. Nah, yang kemudian adalah kita akan masuk ke dalam program dari array ini. Jadi kita tahu kan sebelumnya bahwa ini tuh teks 2, ini teks 3. Ya. Yang pertama kita akan deklarasiin dulu deh B, K, I, J sebagai integer. Lalu kemudian R yang merupakan array sebagai integer juga. Lalu kemudian kita bersihin dulu deh ini list 1-nya dengan list 1 clear. Kemudian nilai dari variabel B ini akan diambil dari teks 2 ini. Sedangkan nilai dari variabel K ini akan diambil dari teks 3 ini. Kemudian kita akan mengambil lagi sama seperti yang sebelumnya. Redeem itu kan digunakan untuk perubahan ukuran. Jadi awalnya R ini tuh kosong. Dimasukin deh, akhirnya diubah dengan menggunakan perintah redeem ini. Di barisnya itu diambil dari B, dan diambil dari K kolom. Variabel B sama K. Lalu kemudian kita akan membuat perulangan lagi, di mana perulangan for-nya akan berjalan jika variabel I sama dengan 0 sampai B dikurang 1. Lalu kemudian kita akan membuat di dalam perulangan for ini, kita akan membuat perulangan for lagi, yaitu di mana variabel J sama dengan 0 sampai K dikurang 1. Nah, kemudian pada perulangan ini kita akan memasukkan nilai dari array yang ini menjadi array yang mempunyai indeks I, J yang sama dengan I ditambah J. Kemudian kita akan mencetak di list itemnya, di mana list 1 add item akan mencetak angka indeks, yang di mana angka indeks itu akan diselipkan nilai dari variabel I dan nilai dari variabel J, yang kemudian akan kita selipkan lagi nilai yang tadi disimpan di array dengan variabel R dengan indeks I, J. Kemudian pada button hapus, kita akan menghapus semuanya, yaitu list 1 clear, yaitu list 1 kita akan hapus semuanya. Kemudian teks 2, di mana ini juga teks ini kita hapus. Kemudian teks 3, ini juga kita hapus yang isinya kosong. Untuk lebih jelasnya, ayo kita jalankan. Nah, yang pertama, ini kita input dulu. Nah, kemudian akan muncul deh ini input box, yaitu berapa yang ingin Anda input. Karena npm ada 8, jadi kita tulis 8. Nah, kita tulis di sini, masukkan elemen.
Nah, kita tulis di sini 5, 1, NPM kalian ya. 4, 2, 0, 2, 0, 4. Nah, ini fungsi dari button inputnya. Lalu kemudian button clear fungsinya buat apa? Untuk menghapus semuanya. Lalu kemudian masukkan nilai B sama K. Nah, nilai B sama K contohnya, saya mau masukin nilai barisnya itu ada 3. Nilai kolomnya itu ada 2. Ketika saya pencet button mulai, ini akan tulis di sini. Ini akan berjalan di sini. Seperti ini. Nah, kan kita tahu nih, array itu mulai dari indeks ke 0. Jadi, baris yang 3 ini bakal dihitung dari 0. Jadi, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Jadi ada 3. Sedangkan kolom ini 0, 1. Cuma 0 sama 1 doang. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Nah, oke, sudah. Sekian ACT dan pertemuan kita kali ini. Nanti ACT-nya tolong diubah ke PDF dulu, baru dikirim atau dikumpulkan. Terima kasih.